Kamu apa-apaan ini? Apapun alasannya, Papa tidak berhak menyuruh mereka melakukan itu terhadap saya. Dan biasanya Tuan Putri itu akan jatuh cinta sama pahlawannya. Apa? Ini anak gadis dari akademi itu yang akan mendampingi kamu. Kurang ajar, Raja Jalanan selalu membawa masalah. Gue bisa nanya segala sesuatu tentang masalah itu sama kakak gue. Dan dia pasti akan kasih tahu sama gue. Oke? Lu nyantai aja. Sampai nanti ya, Don. Ya udah. Mama. Good morning, Ma. Wah, hari ini cerah sekali. Kangen deh sama Mama. Enggak kok, Ma. Itu cuma soal masalah-masalah obat-obat terlarang kok. Nggak ada yang serius. Kangen deh sama Mama. Makan. Rom, kelihatannya adik kamu ingin menanyakan sesuatu sama kamu. Apa, Ram? Enggak kok. Enggak ada apa-apa. Telurnya buat Rama semua ya, Ma? Lapar soalnya. Nggak makan, Kakak? Terus pakai sambal. Baca apaan, Kak? Soal jagoan kesiangan itu ya, Kak? Iya. Sepertinya Raja Jalanan memberikan citra yang tidak baik terhadap kepolisian. Setidaknya itu yang mau diangkat oleh pers. Gitu. Interupsi. Boleh nanya nggak, Kak? Kira-kira gimana usaha polisi dalam menjebak si jagoan kesiangan itu, Kak? Gimana? Mau tahu aja kamu. Itu rahasia. Tidak boleh ada orang yang tahu. Pergi, Ma. Pergi. Dah, kakakku yang pelit. Coba ya minggir. Ini juga bagian gue. Tapi kan lu geseran dong. Ya buka aja sini, lu aja geser. Rese banget ya. Bawaan dari lahir. Susah. Santai aja, Bu. Hari gini santai-santai. Ini ngapain lagi diculung di sini? Ini kurang kerjaan. Hah? Ya kan, karena kamu udah ngebantuin aku menyelesaikan kasus obat bius. Berhasil kita. Yes. Jadi makanya itu kliennya ngasih bagiannya kita. Aku sekarang mau bawa bagiannya kamu. Nih. Money. Dan ini juga ucapan terima kasih buat kamu. Mulut lu tuh. Santai aja, Bu. Sirik ya? Gue gak sirik. Lu tuh jealous. Kayak ginian. Oh, kalian lagi berantem ya? Tanya aja tuh sama temen kamu yang gila itu sama Raja Jalanan. Emangnya kenapa kalau gue kegilaan sama Raja Jalanan? Hah? Daripada lo kegilaan sama komandan polisi yang baru sehari lo kena. Yang mukanya aja lo udah lupa. Tapi paling enggak ya, komandan polisi gue itu gak pernah muter-muter naik motor kayak orang yang kurang kerjaan. Komandan polisi lo itu bener-bener gak tahu diri. Udah nyawanya diselamatin sama Raja Jalanan, malah jadi pengkhianat. Kalau nggak tahu apa-apa jangan ngomong ya. Jangan ngomong kalau nggak ngerti apa-apa.
Pusing. Oke. Aku tahu kesimpulannya. Kesimpulannya, kalian berdua berantem untuk membela idolanya masing-masing ya? Kasian deh lu. Capek, bikin bete semuanya. Minggir. Udah minggir kok. Minggirnya sebelah sini. Ini juga. Masih mau terima nggak hadiahnya? Enggak mau. Buang. Kesel. Mau terima kerjaan lagi nggak? Enggak. Sinta, kemana kamu? Dikunci. Ada pintu yang terbuka. Gila, nggak tau malu banget sih. Lu tuh sebenarnya mau ngapain sih? Mau minta apa sih dari aku? Hah? Sinta, aku udah capek nerobosin pagar asrama ini hanya untuk ketemu sama kamu. Aku juga udah susah payah keluar lagi dari asrama ini hanya untuk bicara sama kamu. Aku nggak mau pulang dengan tangan kosong. Iya, siapa suruh? Siapa suruh kamu datang sini main aku? Hah? Sinta, aku benar-benar butuh bantuan kamu. Kan dengan kamu ngebantuin aku, Sinta. No. Kamu bakal sering berhadapan dengan bahaya. Bahaya sini, bahaya sana, bahaya sini. Dan semakin sering kamu ketemu dengan bahaya, berarti kesempatan kamu ketemu dengan raja jalanan itu semakin besar. Bantuin aku lah, Sinta. Dengan ngebantuin aku kan kamu bisa dapat banyak pelajaran dari kasus-kasus itu. Kamu sendiri kan pernah ngomong sama papa kamu kan di depan aku. Kamu bilang kamu pengen mengetahui kehidupan yang sebenar-benarnya. Kamu ingin mengetahui keadilan yang sebenar-benarnya. Dan kamu ingin membantu semua orang. Bantuin aku lah ya. Di raja jalanan. Oke. Cepetan ngomong. Oke, kasus kita akan aku jelaskan malam ini. Oke? Sampai ketemu lagi, asisten. Ketemu dia lagi. Bete deh. Duit gue. Honor gue mana? Belakangan ini muka kamu lebih banyak cemberutnya. Kenapa? Saya lagi berantem sama sahabat saya. Yang namanya Sinta itu loh. Mas tahu kan? Kalau kamu berantem terus sama dia, bagaimana kita bisa cari informasi tentang raja jalanan itu? Iya sih. Tapi dia itu marah banget sama Mas. Dia ngerasa Mas itu terlalu ngerongrong dan pengen nangkep raja jalanan. Sementara saya harus ngebela Mas. Akhirnya kita jadi berantem. Kalau dia terlalu fanatik gitu sama raja jalanan, saya nggak yakin bisa dapat informasi dari dia tentang raja jalanan. Karena dia pasti akan menutup-nutupi dan nggak akan ngasih tahu apapun ke siapapun tentang raja jalanan. Kira-kira seberapa dekat teman kamu itu dengan raja jalanan? Saya nggak tahu pasti sih, tapi saya akan coba cari tahu. Saya udah janji untuk ngebantu Mas. Lagi pula itu salah satu bukti saya bahwa saya rela melakukan apa saja untuk kepolisian ini.
virtual. Sinta, sepertinya kita harus melompati pagar. Itu hal yang kecil. Yuk, yuk. Mesti naikin nih. Ya. Wah, tinggi sekali. Ya. Jangan lama dong. Gila, dari tadi lo megangin gue ya? Ngelaba lo. Habis empuk sih. Empuk emang kasur. Situ. Cinta, Cinta. Kamu tunggu di sini. Nanti aku mau ngecek dulu ada penjaga atau enggak. Ah, bisa nggak lo? Bisa. Aman. Pintu. Sepertinya malam ini kita akan sering berdekatan dan berpelukan. Jangan ngarang lo. Otak lo tuh dibersihin. Ini ampun. Sorry. Gimana kita masuk ke ruangan? Semuanya dijaga. Apa? Budek. Semuanya dijaga. Gimana kita masuk ke dalam? Ya, yang ngerti cuma. Udah nggak ada yang jaga. Kita ke sana yuk. Yuk. Apa di dalam kardus-kardus ini ada obat-obat terlarang sialan itu? Apa? Apa di dalam kardus-kardus ini ada obat-obat terlarang sialan itu? Kedengeran. Ya. Cuma ada satu cara untuk mengetahuinya. Ini.
5 ya. Jangan ribut ya. Jangan sampai gara-gara lo kita jadi ketangkep, tau gak? Oke, Deket-deket sama gua. oke bos. Jangan rese ya. Jangan jauh-jauh dari gua. Asyik tuh kan, gue kan udah bilang kita pasti akan deketan dan berpelukan. Lihat. Waduh. Seperti suara orang. Ayo kita lewat pintu situ. Mau kemana? Kita harus segera melapor sama polisi biar mereka yang mengepung tempat ini. Ah, kelamaan. Gak usah. Mereka cuma berapa orang. Kita hajar aja, kita habisin semuanya. Ya kan? Aduh, jangan gegabah dong Sinta. Lebih baik kita telepon polisi biar mereka kita telepon polisi aja biar mereka yang membereskan semuanya. Pekerjaan kita sudah selesai hari ini. Mau aku antar kamu pulang ke asrama? Ih, tumben. Hari ini lagi baik ya? Enggak, maksud aku. Enggak usah, makasih. Ya sudah. Halo? Halo. Halo. Tempel. Rene. Tolong datang ke jalan Kusuma Wijaya nomor 18. Di situ rumahnya tempat penyimpanan obat bius. Siapa ini? Saya adalah warga negara baik yang peduli dengan masa depan bangsa. Oke? Baik. Halo? Halo? Sinta. Kamu jangan macam-macam di sini. Jangan coba-coba lari, Nona. Kalau batok kepalamu tidak mau hancur. Hei, lepaskan gadis itu. Tangkap aku. Dengar nggak sih? Gadis itu nggak berharga. Kau berani tangkap aku?
Kalau dia tidak berharga, kenapa kamu mau menyelamatkannya? Cepat, tangkap dia! Untuk siapa kamu bekerja? Aku bekerja untuk generasi muda negeri ini yang sudah kamu hancurkan mentalnya dengan obat sialan itu. Lancang sekali mulutmu. Sial, raja jalanan. Bos, ayo kita habisi dia. Sinta? Polisi telah mengepung tempat ini. Sebaiknya kita pergi. Ayo. Sinta, waktu lo baca surat ini, gue pasti udah tidur. Gue nungguin lo dari tadi. Gue cuma mau minta maaf sama kelakuan gue yang lo anggap nyerang raja jalanan. Padahal gue gak punya maksud kayak gitu kok. Lagian ya Sin, gue pikir-pikir nih, gak lucu kan kita berantem cuma gara-gara raja jalanan elu dan komandan Romi gue. Sahabatan lagi yuk. Maafin gue ya. Selamat malam Sinta. Mwah. Tidur lagi jam segini. Dasar. Sinta. Yuhu. Sinta. Bangun dong, Sin. Udah pagi nih. Sin, bangun. Ini enak nih. Aduh. Kamu kenapa sih, Sin? Tahu nih. Sakit ya? Capean kali gue. Alah, baru segitu aja kecapean. Thank you. Belum sikat gigi, bau. Kalau gue udah mandi, udah cakep. Makanya kalau mau jadi polisi teladan, bangun pagi, mandi, bikin sarapan. Dol, gue udah baca surat permintaan maaf lo tadi malam. Ya, gue minta maaf juga ya, Dol. Mestinya kan gue nggak usah terlalu bela-belain raja jalanan nih kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, lupain aja. Kan kita udah selesai masalahnya. Iya. Dol. Apa? Udah cerita apa? Gue kenapa ya? Gue mikirin raja jalanan terus, tau nggak? Tadi malam kan gue sama dia.
Terus akhirnya gue udah menyatakan cinta sama kenapa sih Lu bilang cinta sama dia? Iya. Terus dia terima apa dia tolak cinta lo? Hah? Ya gue nggak tahu deh, terima kek, tolak kek, itu udah bukan urusan gue lagi. Pokoknya kan gue udah nyatain ke dia, gue udah lega, nggak ada yang ganggu pikiran gue lagi dong. Cuman waktu gue ngomong ke dia, gue kan bener-bener ngeliat ke dalam sorot matanya. Gue ngerasa kalau gue cinta banget sama orang ini, Dol. Gue takut kalau nanti suatu waktu terjadi apa-apa sama dia, karena gue sayang banget sama dia. Pokoknya ini baru pertama kali gue ngerasain gue takut banget kehilangan seseorang. Aduh, Sinta. Lu tuh jangan ngaco deh. Emang lo pikir Raja Jalanan itu siapa? Dia itu kan jagoan, Sin. Mana ada sih yang bisa nyelakain dia, ayo? Iya, tapi dia kan manusia juga, bukan dewa. Manusia kan punya kelemahan, Doli. Gimana kalau misalnya nanti suatu hari polisi berusaha ngejebak dia dengan taktik mereka? Atau penjahat-penjahat itu akhirnya bisa berhasil menyelakakan dia? Itu yang gue takutin. Emangnya menurut lo, apa sih yang bisa bikin Raja Jalanan itu terjebak? Sebagai orang terdekatnya lo pasti tahu dong. Raja Jalanan itu bener-bener pahlawan sejati. Lu tahu kan, dia memang mentalnya dari sana tuh sudah begitu. Selalu berusaha nolong orang. Nah, dia nggak akan bisa tinggal diem kalau dia melihat ada satu kejadian bahaya menimpa seseorang. Bagaimanapun caranya dia berusaha ada di tempat kejadian itu untuk nolong. Nah, dia kalau udah nolong orang, itu kadang-kadang udah nggak mikirin nyawanya sendiri. Coba, kalau misalnya hal itu digunakan oleh penjahat-penjahat untuk kejebak dia, gimana? Susah kan? Aduh. Gimana, Dol? 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 Udah deh, gue mandi deh. Bahwa Raja Jalanan selalu berada dalam setiap aksi kejahatan. Kalau kita bisa mendahulunya dalam setiap aksinya, saya percaya kita pasti bisa menangkapnya. Betul. Kita harus menangkap bajingan itu. Dan dia harus dihukum seberat-berat mungkin. Dalam menghukum seseorang, kita harus berdasarkan kesalahan yang dia buat. Sepengetahuan saya, Raja Jalanan bukan penjahat. Dia bukan pembunuh. Dan dia juga bukan pelaku kriminal. Dia hanya seorang pencari kebenaran dengan caranya sendiri. Kalau saya boleh terus terang, seandainya saya tidak harus patuh terhadap hukum, saya pasti akan mengagumi Raja Jalanan. Tapi karena saya harus patuh terhadap hukum yang kita junjung tinggi, dan Raja Jalanan melakukan aksinya di luar hukum kita, itu penyebab kita harus menangkap Raja Jalanan. Ya, apa yang dikatakan Kompol Romi adalah benar. Kalau saja saya tidak terpaku pada hukum, mungkin saya sendiri akan mengagumi Raja Jalanan itu. Tetapi tugas kita adalah untuk menangkap dia. Tapi bagaimana caranya? Saya punya usul. Kenapa kita tidak membuat seolah-olah kita akan menggerebek sebuah rumah obat bius terbesar dan polisi sedang dalam keadaan bahaya? Pasti Raja Jalanan akan langsung datang menolong dan di situ baru kita tangkap. Bagaimana Kompol Romi? Saya rasa itu ide yang bagus. Saya setuju, Dan. Oke, kita harus bersiap-siap dan tugas ini langsung dipimpin oleh Kompol Romi. Silakan. Siap, laksanakan. Siap. Baik, laporan kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Bagaimana? Sudah disebar informasi tentang rumah palsu yang akan kita gerebek? Sudah, Dan. Bagus. Mas Dan, mesti dulu. Saya, Raja Jalanan dan kawan itu sudah menyadap radio polisi. Sehingga mereka sudah mengetahui semua kejahatan di kota ini. Begitu mereka mendengar bahwa kita akan menggerebek rumah palsu itu, mereka pasti akan datang.
di sanalah kita menangkap mereka. Usul kamu tadi cukup membuat titik terang bagi kita semua. Terima kasih, Doni. Aku lakukan semuanya karena aku cinta sama kamu. Tadi barusan gua dengar di frekuensi radionya polisi. Mereka mau menggerebek sebuah rumah elit di kawasan kota ini. Mereka mencurigai kalau rumah itu menjadi tempat penyimpanan obat bius terbesar, men. Loh, kalau cuma karena itu, ngapain juga lo calling gue datang ke sini, Don? Aduh, Mendingan kan lu suruh gue langsung datang ke sana. Aduh, Ram, bukan itu masalahnya. Masalahnya, rumah yang mau mereka gerebek secara besar-besaran, setahu gua udah lama nggak ditempatin, alias rumah kosong. Nah, lu kaget kan? Gue juga kaget. Ngapain amat polisi ngerebek rumah kosong, iya nggak? Mungkin lo yang salah, Don. Masa lu sih nggak percaya sama gua? Gua ini udah bangkotan di dunia informasi kepolisian. Apa lu lupa? Gua pernah memegang semua file operasi di kepolisian. Dan setahu gua, rumah yang digerebek sekarang pernah terjadi kasus yang sama. Itu terjadi 5 tahun yang lalu. Kamu sudah terjebak, Raja Jalanan. Kali ini kamu tidak bisa lolos. Menyerahlah, Raja Jalanan. Saya tidak akan pernah menyerah. Hampir saja kita berhasil. Hampir saja. Lu nggak kenapa-kenapa kan? Enggak, gue nggak apa-apa. Tadi barusan gue dengar berita tentang lolosnya lu dari tangan polisi. Gue udah duga, men. Gue udah duga. Itu semua cuma jebakan. Tapi untung lu bisa lolos. Ya ini juga berkat jaket baru anti peluru buatan lo. Hah? Lu kena berapa peluru, men? 2. Tapi lu nggak kenapa-kenapa kan? Gue nggak apa-apa. Lu beresin aja jaket ini. Lu tau nggak? Siapa gembong obat bius dan sindikat mafia terbesar di negeri ini? Nggak tahu. Emangnya kenapa? Tadi barusan gua masuk ke datanya Interpol. 3 bulan yang lalu ada informasi tentang keterlibatan seorang pengusaha besar di negeri ini. Dia sekarang sebagai gembongnya mafia. Namanya Batara. Terus? Tapi data itu sekarang sudah dihapus dan sudah dipeti eskan. Gue curiga, jangan-jangan
ada orang Interpol itu sendiri yang terlibat. Yang udah pasti orang-orang suruhannya Batara. Karena setahu gua, tidak sembarang orang yang bisa masuk ke data itu. Cuma gua orang satu-satunya yang bisa masuk ke data itu. Gua cuma butuh waktu 5 menit aja. Tunggu sebentar. Siapa namanya? Batara. Batara Anandista? Iya. Itu kan ayahnya Sinta. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.